Kajian pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, ya, al-fiqh, dalam dalil-dalil hukum fikih. Kita lanjutkan ke hadis tentang mendahulukan yang kanan dalam beberapa perkara termasuk pula wudu. Iqra Wisnu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'uli wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Muttafaqun alaihi. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapanya Rasul? Istrinya Rasulullah SAW, ya. Dan beliau seorang wanita yang pintar, kemudian juga wanita yang paling banyak meriwayatkan sebuah hadis. Ya, bagaimana tidak, dikarenakan beliau adalah istrinya yang sehari-hari bersama Rasulullah SAW. Bahkan ada beberapa hadis yang tidak diketahui oleh para sahabat, akan tapi diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha, terutama dalam perkara rumah tangga. Qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhut tayammunu fi tana'ulihi. Rasulullah SAW menyukai mendahului atau mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ya, dari berbagai halnya, ya. Fi tana'ulihi, dalam memakai sendal. Beliau mengawali memasukkannya dengan kaki kanan. Kemudian wa tarajjulihi, dan ketika mengurus rambutnya, ya, ke kanan dulu gitu, ya, baru ke kiri. Ya, ini baik dalam menyisir, meminyaki, dan yang lainnya, ya, mempercantik. Kalau untuk perempuan juga sama, ya, laki-laki perempuan. Jadi mendahulukan yang kanan, diminyakan, misalkan ku minyak naon orang aring misalkan, ya, kanan heula, ya, atau ku gasbi atau ku minyak zaitun gitu, ya. Nyampo bisa pakai sampo. Itu kanan dulu, ya, didahulukan. Kemudian ketika bersuci, wa tuhurihi, dan ketika bersuci, ya, dalam berwudu ataupun mandi, beliau mendahulukan yang kanan. Ketika mandi, ya, meskipun mandinya bukan mandi wajib atau mandi sunnah, mandi biasa gitu, ya, tapi dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW, ya, dari mulai masuk ke WC kemudian di dalam cara bersucinya, itu juga insya Allah mendapatkan pahala, ya, kalau kita diniatkan untuk mencontoh Rasulullah SAW. Misalkan mau mandi, ngambil air yang disiram kanan dulu, sebelah badan kanan dulu, kemudian yang kiri, kemudian semuanya itu. Nah, itu beberapa perkara. Wa fi sya'ni kullihi, dan setiap perkara baik lainnya. Kalau perkara itu baik, beliau mendahulukan yang kanannya dari yang kirinya. Ya, misalkan memberi sesuatu, ya, memberi makanan atau memberi apa gitu, atau menyodorkan, misalkan Wisnu ambilin pulpen, ya, Wisnu teh ngasihnya ke kanan, pakai tangan kanan gitu, ya. Itu karena Rasulullah SAW mencontohkan menyukai yang kanan dari yang kiri diawalinya. Itu dalam perkara-perkara yang baik. Berbeda nanti ada hadis-hadis atau perkara-perkara yang mengharuskan mendahulukan kaki kiri. Itu, ya. Ataupun tangan kanan, tangan kiri maksudnya. Ini ada beberapa faedah. Ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan di dalam riwayat Muslim nomor 268, ya, dan 67. Faedah hadis, hendaklah memulai dengan kaki kanan ketika memakai sendal
Begitu pula kaos kaki dan sepatu. Hal ini dimisalkan pula ketika memakai pakaian, celana hingga lengan baju. Ya, kalau masukkan lengan baju kanan dulu. Gitu. Kemudian kedua, melepaskan sendal hendaklah dengan yang kiri terlebih dahulu. Ya, karena ketika kita memasukkan yang kanan berarti ya mengeluarkan yang kiri. Sama halnya dengan meninggalkan atau menanggalkan pakaian dan celana. Ya, kiri dulu. Hendaklah mendahulukan sisi kanan ketika mengurus rambut, baik ketika menyisir bahkan sampai mencukur rambut, kanan dulu. Jadi ke tukang cukurnya ulah wakano kiri gitu ya, tapi yang kanan dulu dipotongnya. Kemudian yang keempat, hendaklah mendahulukan bagian yang kanan saat bersuci, ya, yakni ketika wudhu dan mandi. Saat membasuh kedua tangan, kedua kaki, ya, kanan dulu. Adapun kedua telinga, yaitu menggunakan kedua telapak tangan, itu dibasuh serentak, ya. Yang kelima, mendahulukan yang kanan dilakukan pada segala sesuatu. Para ulama mengkhususkan dalam bab takrim. Jadi kenapa mendahulukan yang kanan? Ini bab takrim. Artinya apa? Pemuliaan pada sesuatu tersebut yang baik, seperti mengambil, memberi, mengenakan. Ya, ini juga salah satu adab juga, ya, terutama dalam mengambil Al-Qur'an atau kitab-kitab ilmu lainnya. Jangan asal ngambil kiri gitu ya, ngambil. Ya, itu tidak boleh. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam segala halnya, termasuk dalam hal mengambil ini ya, mengambil yang baik, apalagi Al-Qur'an. Dahulukan yang kanan mengambilnya dengan tangan kanan. Terus dalam hal memberi juga, dalam mengenakan pakaian, celana dan sepatu ketika masuk masjid kanan, saat memakai sandal, saat makan minum dihukumi wajib dengan tangan kanan. Bersalaman, kalau tangan kanannya berfungsi normal dan ada, gunakan tangan kanan. Tapi kalau tangan kanannya nggak ada, ya gimana lagi ya. Ada punya teman, ya, beliau tangannya emang dari lahir ya hanya segini itu. Maka dia bersalaman mau nggak mau dengan tangan kiri. Adapun hal yang berbeda dengan hal-hal tadi, ya, dianjurkan memulai dengan yang kiri. Ini seperti masuk toilet, keluar dari masjid, mengeluarkan kotoran dari ingus atau hidung, ya, atau beristinja, cebok gitu ya, menggunakan tangan kiri. Ya, kalau keluar masjid kaki kiri. Melepaskan pakaian, celana dan sepatu. Itu yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, yang disampaikan oleh Imam Nawawi bahwa mendahulukan yang kanan adalah dalam perkara yang mulia dan baik, dan dalam hal yang tentang berhias diri. Sedangkan sebaliknya, misalkan bukan hal-hal yang baik, contohnya memungut sampah gitu ya, itu sebaiknya didahulukan dengan yang kiri. Kalau tidak mampu dengan yang kiri, sudah tidak bisa dengan kanan baru. Ini ada di dalam syarah Sahih Muslim, ya, juz pertama halaman 270. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri saat melepas. Ini dalam hal tadi, pakaian tadi ya. Ini juga ada dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam halaman 52. Sebenarnya ini banyak sekali ya hal-hal yang baik yang kita harus melakukannya dengan yang kanan terlebih dahulu. Bahkan sampai-sampai ini ada pertanyaan ya. Syekh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khatslan, ini dosen jurusan fikih di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud, ditanya, manakah yang lebih afdol, menggunakan jam tangan di tangan kanan atau kiri? Syekh Hafizahullah menjawab, yang nampak jam tangan arloji berfungsi sebagai cincin. Tahu kan ya? Ada yang bermaksud mengenakannya sebagai mode penampilan, dan ada yang bermaksud memanfaatkannya untuk tujuan yang lain. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menggunakan cincin di tangan kanannya, ya, dan kadang di tangan kirinya pula. Kalau di tangan kanan itu di jari apa? Jari kelingking kalau nggak salah ya. Para ulama akhirnya berselisih
manakah di antara keduanya yang terbaik, yang paling bagus dalam menyikapi hal ini, sebagaimana Allah diriwayatkan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika dia mengatakan yang tepat hal ini tergantung tujuan menggunakannya. Jika tujuannya menggunakannya itu untuk penampilan, hanya berhias diri, ya, ini kanan lebih afdol. Tapi jika tujuannya untuk memakai sebagai cincin, maka yang kiri lebih tepat karena cincin itu seperti suatu ikatan. Tapi ini kiri ya, padahal di dalam hadis Rasulullah SAW menggunakan cincin dari dengan apa? Yang kanan. Tujuan ini pun bisa dicapai jika diletakkan di tangan kanan, bisa kanan. Oleh karenanya, jika tujuan menggunakan jam itu untuk mengenali waktu saja, maka lebih afdol di bagian kiri, hanya untuk melihat, ya itu ya. Tapi kalau untuk dalam berhias, apalagi memakai jam Rolex yang harganya puluhan juta itu ya, itu selain melihat fungsinya juga sebagai berhias, itu maka di tangan kanan lebih afdol, ya. Tapi kalau wanita ini karena kebanyakan wanita itu menggunakan jam tangan itu bukan untuk melihat waktu ya, kebanyakannya hanya sebagai gaya. Ya, maka ini afdolnya di tangan kanan. Allahu a'lam bissawab. Itu yang bisa disampaikan pada pembahasan kali ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.